dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Luar biasa. Shalom pemirsa sekalian, jumpa Shalom, lagi bersama pemirsa. dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa hari ini, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali Ya. bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, Debbie kelihatan manis sekali hari ini. Saya Wow. baru datang dari India. Hari ini kita dari menampilkan India. Good News Program versi India tentunya. Ya, puji Tuhan pemirsa sekalian, Tuhan Yesus adalah milik daripada segala bangsa. Amin. Ada satu topik yang kami angkat hari ini, yaitu garam dan terang dunia. Jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana Dem? www.anugerah.net. Iya. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya betul, ada narasumber yang sudah kami undang dan persiapkan hari ini untuk pemirsa sekalian. Kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan yang mau disaksikan hari ini. Ada banyak alat-alat musik baru dan juga teman-teman muda yang sangat energetik. Ya, dari Jevanjal, Dari Daniel, Jevanjal ya. Church. Ya, siapakah mereka? Jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan satu tayangan singkat mengenai gereja ini. Dan saya percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan akan ditampilkan selama Good News Program episode ini. Oleh karena itu saksikan tayangan yang satu ini. Kebaktian gereja di Jakarta mempunyai corak yang beraneka ragam, seperti di gereja Jevanjal ini. Kebanyakan jemaatnya adalah warga negara Indonesia, keturunan India. Selain kebaktian dalam bahasa Inggris, mereka mempunyai kebaktian dalam bahasa Sindhi. Baik pujian dan penyembahannya maupun firman yang disampaikan, semua dalam bahasa Sindhi. Hal ini mereka lakukan demi melestarikan kebudayaan asal mereka, juga supaya generasi muda mereka tidak lupa akan asal-usul mereka. Satu hal yang menarik untuk disimak, inilah Good News Program. To the Lord, I just fully surrendered. That God, this is it for me. Shalom, pemirsa. Saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, satu tayangan yang pasti menjadi berkat buat pemirsa sekalian dan memperkaya kehidupan rohani Anda. Ada banyak topik-topik yang kami angkat dan pasti akan relevan buat kehidupan Anda dan juga artis-artis rohani yang menyanyikan begitu banyak lagu dan membawa kesaksian, penyembahan yang sangat luar biasa. Dan kami percaya akan menjadi jawaban buat kehidupan, permasalahan dan tantangan yang Anda hadapi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice,
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ada sesuatu yang menarik di Good News program hari ini dengan satu topik yaitu garam dan terang dunia. Bersama dengan kami adalah Pastor Parkash Kurbani bersama dengan istrinya. Sister Narin Kurbani. Yes, selamat datang di Good News program dari Evangel Church di Sunter, Jakarta Utara. Ya, apa kabar, Pastor? Baik semua. Ya, oke, silakan Deb. Ya, nah kita mau berkenalan dulu ya dengan Pastor Pike gitu kan, Ya. lebih terkenalnya. K and NK. By the way, you look nice. Oh, thank you. Yeah, you look Thank you for the gift. Nah, mau Incredible kenalan. India. Oke. India. Do you know that she's a Chindian? No, I'm not. Oke, Pastor Pike, bisakah memperkenalkan dulu diri terlebih dahulu? Ini istrinya, anaknya ada berapa? Anak saya ada 3 putra, 3 sons, and then one is playing the guitar. Oh, Okay, and nama mereka? yang besar namanya Daniel, yang kedua namanya Jonathan, yang Not this ketiga Daniel, right? no, not this Daniel. Yang ketiga? Hopefully he become a pastor also. Ketiga Joshua. Joshua, oke. And kenalkan juga bagaimana Pastor Pike pertama kali bisa memulai gereja Jevanjal ini di Sunter. Jevanjal dibuka tahun 2004 September. Kita punya visi untuk membuka gereja di kalangan untuk orang India kita. Dan dulu kami ibadah di gereja lain, tapi kita punya visi untuk membuka gereja untuk kalangan sendiri. Jadi kita banyak doa, saya, istri saya dengan ketua-ketua gereja, doa, puasa, dan ya dengan itu, dengan waktu yang Tuhan tepati, terlahirlah Jevanjal Church. Oh, tahun berapa terlahirnya tadi? 2004 September. Oh, 2004. Kebaktian pertama. Oke. Boleh tahu berapa jumlah jemaat yang Anda miliki sekarang? Kita waktu ibadah pertama 20-30 orang. Sekarang kita dengan anugerah Tuhan ada 250 dengan Wow. anak-anak. Wow. Kami sering melayani di gereja ini dan gereja ini mempunyai satu warna yang sangat unik sekali. Gedungnya juga manis gitu ya, dan kemudian orang-orangnya juga keren. Beberapa orang modelnya kayak Sarukan gitu ya, terutama nanti yang worship leader, nanti saksikan sendiri deh. Ya, oke. Pemirsa sekalian, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Pastor Pike. Pastor Pike, apa perbedaan untuk menjangkau kalau dilihat nih ya, ke kalangan orang-orang Indonesia dengan orang-orang India, itu bedanya apa? Kalau misalnya bisa dijelaskan kepada kami. Karena dengan adanya background mereka ya, dan kalau seperti waktu mereka jadi Kristen, banyak kalangan orang India udah jadi Kristen. Tapi waktu mereka sebelum gereja kita dilahirkan, mereka ikut ibadah di gereja lain dan mereka lupa budaya, lupa tradition, kapan-kapan lupa bahasa India. Oh. Jadi kita punya visi untuk membuka gereja ini untuk mengaktifkan atau menghidupkan tradisi dan language Indian gitu. Kalau Pastor Pike juga lahir di Indonesia. Yes, lahir di Indonesia. Sudah generasi keberapa di Indonesia? Sudah Kedua. keluarga orang ini? Generasi kedua. Second generation. Oke. Nah, Pastor Pike dulunya adalah seorang pengusaha ya. Yes. Kemudian membuka gereja ini menjadi hamba Tuhan. Saya mau tanya kepada Sister Narin, bagaimana perasaannya waktu itu? Bukankah lebih enak menjadi istri pengusaha daripada istri hamba Tuhan? Saya kira itu juga beda ya. Continue. Beda How lah. do- Yeah, I'm not so sure. What do you say when you are a pastor's wife and a businessman? It's totally different. But when you are a pastor's wife, you just fully commit your entire life to the Lord. When a businessman, it's like it's not a 24-hour job. How do you transform your mindset from businessman's wife to become pastor's wife? I think I have fully surrendered when I entrusted and committed my husband to the Lord. I just fully surrendered that God, this is it for me. Dan itu bukan proses yang mudah ya, Pastor Pike. Bisa ceritakan sedikit bagaimana pergumulannya waktu itu Saya waktu rasa kalau memulai gereja? jadi pengusaha
ada waktunya, maksudnya waktu kantor dan pulang di rumah untuk keluarga. Tapi kalau untuk jadi menghamba Tuhan, itu kayaknya 24 hours job, 24/7. Kapan aja kita dipanggil, kapan aja kita untuk doa, untuk di rumah Ada sakit. yang sakit ya. Ada yang sakit, jadi kita, ya saya berbahagia punya istri yang mengerti ya, pelayanan jadi hamba emang mesti begini 24 jam. Oke. Prioritas Tuhan. Do you enjoy this calling? Menikmati nggak panggilan ini? I enjoy my calling. Setiap kali saya betul-betul terima kasih Tuhan bisa memakai saya di bidang ini, bisa pelayanan ini. Luar biasa ya. Kita akan biasa. lanjut setelah break ya. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena akan ada begitu banyak kesaksian yang akan memberkati pemirsa sekalian hanya di Good News Program. Asi धन्यवाद तमन्यु प्रभु के त asi hati ayu and प्रभु जी महिमा ता करियो. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Biar kata lagi nggak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. How is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Anda masih menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Ternyata pemirsa, di Jakarta ini banyak sekali pernak-pernik kebaktian yang sifatnya etnis gitu ya. Dan yang hari ini non-Indonesian. Ternyata bukan cuma Indian Dep. Ya. Ada kebaktian bahasa Mandarin tentunya banyak banget gitu Ya. ya. Hokkien, terus kemudian apalagi bahasa Korea ternyata juga ada. Bahasa Orang-orang Jawa pun Afrika ada. Bahasa Jawa, bahasa Bahasa Batak. Inggris, Ternyata iya. bahasa Inggris juga banyak banget. Ternyata Indonesia ini benar-benar bineka tunggal ikannya itu kentara Amin. banget. Iya. Berbeda-beda tetapi satu juga. Oke. Amin. Good. Nah, mau lanjut bertanya kepada Pastor Pike. Bagaimana gereja ini sudah bertumbuh sejak pertama kali berdiri sampai sekarang? Saya lihat beberapa tahun ini drastis betul. Dan kami juga pikir kalau seperti quantity, tapi kita pikir juga kualitas jemaat kami. Apa yang membuat gereja Pastor Pike ini bertumbuh gitu? Saya rasa dengan Alkitab, maksudnya pelajaran Alkitab, dengan ada event-event yang menyatukan mereka bersama-sama. Soalnya kami juga ada kayak program-program tersendiri yang bisa menjangkau yang masyarakat Yang lain, belum mengenal Tuhan. yang gitu belum ya. kenal Tuhan. Iya, iya. Jadi salah satu itu ya kayak program yang
betul-betul men-attract mereka untuk datang. Iya, begitu. iya. Dan kebetulan saya sering diundang di kebaktian Ladies Fellowship mereka. Jadi saya tahu gitu betapa uniknya kebaktian Ladies Fellowship. Mungkin Iya. Sister Narin bisa ceritakan. Tiap bulan kita mengadakan Ladies Ministry. Di situ kita mengadakan acara demo masak, games, and then sometimes kita mengadakan tips untuk ibu-ibu. Karena sekarang ibu-ibu juga mau improve ya, their cooking. Jadi kita arahkan juga, cooking juga, game juga, also mereka mendengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Oke, Jadi kalau kita lihat nih, fun gitu. kalau misalnya mau ditanyakan nih ya, sebenarnya dari orang-orang yang latar belakang etnis India, pada waktu mereka dari kepercayaan lama menjadi kepercayaan yang baru, susahnya untuk konversinya bagaimana? Untuk perubahan mindset dan yang lain-lain. Saya rasa kalau untuk mindset ya agak kayak saya kebetulan juga baru jadi percaya baru 10-15 tahun yang lalu. Ya. Jadi kita dari kecil juga dipelajari yang kepercayaan yang lama. Oke. Dan ini ada kepercayaan baru yang betul-betul menyatakan bahwa mengenai firman Tuhan yang betul-betul dahsyat, yang betul-betul bisa merubah hidup kami dengan menjadi efektif gitu. Kita lihat kan tentunya dalam keluarga-keluarga itu kalau di Kudus program banyak orang yang keluarganya berantakan. Apakah hal ini sama juga berlaku pada orang-orang yang etnis India ini? Kalau mengenai Masalah keluarga, family challenges gitu, kemudian perselingkuhan dan ini dan itu, apakah juga sama terjadi? Yes, there is a lot of challenges of course for family issue, bikin husband wife dengan suami istri dengan anak-anak banyak. Dan kita juga ada kayak kaum muda yang pelajari kaum muda bagaimana dengan menghormati orang tua, suami istri. Kita juga ada seminar-seminar untuk mempelajari semua itu. Karena kita punya background lain, jadi kita memasuki Alkitab di live application mereka. Jadi begitu. lebih Dengan ke gaya hubungan hidup sehari-hari Gaya hidup ya. sehari-hari begitu between Oke. husband and wife and children. That's right. Bagus. Terus kemudian, Ya. Nah, mau bertanya, kebaktiannya di Evangel Church itu dalam bahasa apa aja, Pastor? Akhir pekan kita ada tiga kebaktian. Hari Sabtu kita ada kebaktian bahasa Indonesia yang semua nyanyi doa firman Tuhan di bahasa Indonesia. Hari Minggu pagi kita di bahasa Inggris, yang semua di bahasa Inggris. Dan yang paling khas itu Minggu sore, yang semua nyanyi doa dan firman Tuhan dalam bahasa Sindhi. Dalam bahasa Sindhi Bahasa ini, Sindhi. dialek India Iya, ya. iya. Seperti apa bahasa Sindhi? Bahasa Sindhi ya gimana ya? Kasih contoh gitu. Great people in ya, Sindhi, pemirsa, Tuhan mengasihimu. जय मसीह ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਨਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਤੇ ਆਇਓ ਐਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਿਓ. Oh, Haleluya. Prabu Tuhan. Jadi Amin. maksudnya kami hadir di sini untuk mengangkat nama Tuhan. Amin, Prabu itu adalah amin. Tuhan. Prabu Ya. Tuhan. Oke, dan kemudian kebaktian Cindy ini challenges-nya apa? Tantangan-tantangan yang terberat? Tantangan terberat adalah ya bagaimana untuk Bring them. membawa mereka, menjangkau mereka jiwa-jiwa yang baru seperti yang generasi muda khususnya generasi muda-muda itu, dan membawa mereka ke gereja. Kita jadi mesti atur program sesuai yang apa yang mereka inginkan gitu. Menginginkan Ya, gitu. Jadi ada juga anak-anak muda yang datang di kebaktian Ada. Sindhi ya? Kita ada kebaktian Inggris kebanyakan. Oh, Ya, oke. tapi mereka ada program sendiri hari Jumat, mereka bertemu dengan saya ada pastor sendiri untuk kaum muda, dan pastor ini mempelajari mereka Alkitab tiap Jumat, firman Tuhan dengan ada nggak orang-orang Indonesia yang pengen tahu gitu tentang Cindy Service, kemudian mungkin mereka ikut gitu? Jadi gini Daniel, kita bilang gereja kita khusus 100% mesti orang India. Kita open in everybody can welcome to Evangel. Cuman kita membuka ini gereja untuk menyatakan it's okay, Indians is okay to be Christian, but don't forget that we are Indians. Oh. Yeah, we open that. Jadi Ya. khusus it's okay, we are proud to be Indians gitu. It's okay to be Christian. Saya Chinese nih, tapi saya nggak bisa bahasa Chinese, ini memalukan banget nih. Nah, Untuk itu yang mau saya menghidupkan. tanyakan. Ya, betul. Biasanya generasi mudanya akan sudah tidak mempelajari bahasa asal lagi, sudah bercampur dengan bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris saja. Jadi kebaktian sini juga banyak orang tua-tua berarti ya? Yes, kebanyakan generasi tua. Tapi kita juga ada program mempelajari bahasa Sindhi untuk kaum muda. Oh, jadi ada ya? Ada. Belajar bahasa Jadi, itu buat bahasa anak itu. mudanya. Kita ada guru, kapan-kapan kita ada guru untuk mempelajari Apakah bahasa. banyak orang-orang pendeta-pendeta yang bisa berbahasa Cindy? Kurang lebih 70%. Oke, yang maksudnya fluent, mereka yang datang fluent, untuk yang fluent datang. bahasa Ya. Cindy.
Oke. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang tamu diundang pembicara nggak bisa bahasa Sindi gimana? Nah, itu kita interpret di bahasa Inggris. Kalau seperti ada speaker-speaker yang tidak bisa berfirman dengan bahasa Sindi, kita interpret di bahasa Inggris. Oke, wow, interesting banget ya. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa di Good News Program kita menampilkan banyak sesuatu hal yang luar biasa. Kita berusaha untuk tampil out of the box karena kita tahu bahwa pada waktu kita bersandar kepada firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa firman Tuhan Yesus Kristus ini untuk segala bangsa. Amin. Jadi segala etnis, segala suku, segala bangsa, segala warna kulit harus percaya firman Tuhan mengatakan satu kali nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Amin. Kristus adalah Amin. juru selamat dan Tuhan yang Amin. hidup. Stay tune di Good News Program, jangan kemana-mana, masih ada banyak lagi yang akan kita jabarkan. Haleluya. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa! Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. यीशु आया है, 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 यीशु आया है। अब हाथ उठाओ, सब तालियां बजाओ। अब हाथ उठाओ, सब तालियां बजाओ, यीशु को अपने साथ बिठाओ। मजा कितना है, मजा कितना है, मजा कितना यहाँ पर
बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, यीशु की जय, यीशु की जय। यीशु है प्रभु, वो जिंदा है खुदा, करता आज है वो रहेगा वो सदा है। यीशु है प्रभु, वो जिंदा है खुदा, करता आज है वो रहेगा वो सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु है प्रभु, वो जिंदा है खुदा, करता आज है और रहेगा वो सदा है। यीशु है प्रभु, वो जिंदा है खुदा, करता आज है और रहेगा वो सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा। ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह, ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह। मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा। माही, 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 माही। Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. अपने प्रेम पिया की आज तो हो गया दीवानी, हो गया दीवानी। उस दिन में नाच दिए हैं है सारी जिंदगानी। है सारी जिंदगानी, अब नहीं है गवारा होना उससे जुदा। माही, 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 अब नहीं है गवारा होना तुझसे जुदा। ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह, ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह। मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा। मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा। माही, 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 हे माही, 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 माही। Ya, sekarang kita mau Ya, ngobrol itu dengan tadi adalah episode untuk pembuatan film Shah Rukh Khan terbaru. Ada yang kurang kayak ini, kurang pohon sama tiang listrik. Orang bilang kenapa ya? Orang bilang kalau orang-orang India itu kalau ada pohon sama tiang listrik akan seru banget gitu. Karena di India banyak pohon dan banyak tiang listrik dan mereka nggak tahu. Oke, Kalau mereka ke laut bisa tenggelam, jadi mereka mau nggak mau pegang pohon. Oke, good. kita Menarik mau banget. bincang-bincang dengan tim Praise and Worship-nya. Boleh memperkenalkan diri dulu, ini siapa Nama saya juru Ashok, bicaranya? Ashok. Orang Chinese atau orang India? orang India, 100%. Ada Aliang, Ashok. ada Ashok. Ini mungkin orang Chinese India kali. Bukan Ahok. Ashok. Oke, boleh diperkenalkan nona-nona cantik di sampingnya? Sebelah saya Mrs. Bebu, Dr. Hasina, dan Ibu Son. Wah, Good, luar biasa good, nih. good. Dan juga tim Praise and Worship Evangel yang mengiring kita hari ini. Terima kasih Iya, sekali ya. terima kasih. Luar biasa sekali. Oke. Nah, Ashok boleh nggak ceritakan kepada kita tadi lagunya itu ngomong apa? Karena kita nggak ngerti, ngertinya cuma Yesus, Haleluya itu ngerti. Lagu pertama Yesu Aya Hai, berarti Yesus sedang datang untuk menjamah kita. Oke. Oke, nice ya. Very nice ya. Lagu keduanya? Lagu Medley keduanya tadi ya? Merah Mesiha. Merah Mesiha, Yesusku. Mesiha berarti dia yang mulia. Oh. Mantap. Luar Lagu biasa ketiganya? sekali. Lagu ketiganya
Merah Mahi Merah Rep, sama juga seperti lagu kedua. Jadi Merah Mahi Tuhanku dan kekasihku, Oh, wow. pelindungku. Good. Mantap, luar biasa. Hebat Dan ya. juga ada alat-alat musik yang ini menarik Dep ini. Ini namanya apa? What is this the name of this instrument? This is known as tabla. 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 Okay. A tabla, this is the set of a tabla. Okay. We call it baya. Baya is a kiri. Baya itu kiri. Kiri. Oke. Yeah, and kanan is tabla. We name it Tabla. tabla. This is the Oh, main tabla thing, itu artinya tabla, tabla kanan. name, yeah. Oke. Oh, But oke. when we call this in India, we say, okay, make the baya a little more, means like. Oh, kirinya make it- ditambah. Yeah, Ya. yeah, make it loud. This has got the tonal quality, like we can set it Okay. on J sharp, Okay. or D sharp. Okay, so or this is the something bass, lower Yeah, tone. yeah. This is a higher pitch. Yeah, yeah, this is Nice, high pitch. very nice. So can you teach me a little bit how do you play this? This is pretty simple. Okay, You have to keep the hands like this, okay. and this hand has to slide on this. Oh. So with this side of the hand, you Yeah. have to slide it. Oke. Sama seperti musik dangdut ya? Betul, Mirip ya? seperti dangdut. Oh, Yes, yes. oke. Very much like a tabla of dangdut. I was very happy to see that tabla over here. Oh. Much Okay. easy to tune. This has to be tuned on knocking on these wooden, but dangdut. Oh, tabla- jadi harus really? di-tune supaya tahu kuncinya apa ya? Wah. Jadi ini pemirsa sekalian ya, ini alat musik tradisional India. Yes. Tabla Oke, ya namanya tabla ya. dan Classical India. Classical India. Classical India. Tabla dan baya. The whole set is known as tabla, but Tabla. this is known as Baya. 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 Oke. Correct. Oke, good. Very Menarik nice. sekali. Ini menarik sekali. Thank you very much. You are a blessing here. Oke, good. Thank you. Nah, mau nanya lagi sedikit. Apa arti Jevanjal ya? Dari tadi belum dibahas. Jivanjal berarti air kehidupan. Oh, Living air water. kehidupan. Living water. Berarti Yesus dong juga ya. Yesus adalah air kehidupan kita Evanjel semua. itu artinya air kehidupan. Menarik Betul. sekali. Bagaimana kesan kalian selama bergereja di Jevanjal Church? Sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat indah karena kita diizinkan untuk bernyanyi untuk orang-orang India yang lain, lagu-lagu rohani dalam bahasa India. Alangkah indahnya. Thank you for coming here Sama-sama. ya. Kalian semua sudah menjadi berkat buat Good Nanti News penutupan program. Good News program mereka akan nyanyi lagi. Jadi ini Good Oke. News program Sip. ala India. Puji Tuhan. Ya. Nah, pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah arti Jevanjal? Anda bisa kirimkan jawabannya melalui SMS atau email dengan format seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap saudara dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada dua orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku The Purpose Driven Life ya, yang ditulis oleh Rick Warren, terbitan dari Immanuel Bookstore, dan ini adalah edisi revisi, edisi yang terbarunya dengan tambahan 2 bab plus ada DVD tutorialnya. Kami yakin sekali. Anda pasti akan diberkati dengan buku ini. Oleh itu ikuti kuisnya dan Pertanyaannya apa lagi pemirsa. tadi? Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apakah arti Jevanjal ya. Dan pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Menurut saya bisa. Ya. Yang penting kita punya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Alkitab menyatakan seek ye kingdom of God first. Jadi kita cari dulu kerajaan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kami. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
piala yang kami bikin. Kita ada 3 kategori, murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Saya telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisal. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku sayang yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Wow, hari ini penuh dengan warna, penuh dengan corak, Flavornya keluar semua nih. Oke, mau nanya kembali kepada Pastor Pike ya. Oh, tapi sebelumnya nanya dulu ke Sister Narin. Bagaimana dengan Sunday School-nya? Ada nggak ini departemen anak di Jevanjal Church? Ya, ada. Saya pemimpinnya dan kami ambil kurikulum kami dari Karisma Life dan kapan-kapan kita purchase dari luar negeri. Dan tiap bulan kita juga ada event seperti kita bulan lalu kita bikin mereka popsicle, making your own popsicle. Es lilin? Ya, Oh, es lilin. oke. Supaya anak-anak bisa membawa teman mereka. That's bisa attract teman-teman deh. And then kita ada puppet show, and then story time, and then kemarin kita ada application, live application. Terus ada skit, ada art, and then tiap bulan juga kami mengadakan event seperti creating your own pizza. Kan sekarang juga lagi ngetrend ya Master Buat Chef. pizza. So anak-anak kita membahas dengan mereka kenapa kita nggak bawa teman. Okay, in order to bring a friend, kita mengadakan event seperti pajama party. Oh, kreatif juga gereja mereka ya. Terus mereka tidur di gereja gitu? Itu kita mau mengadakan bulan ini. Wow. Sebagai rencana. Kita, ya, merencanakan. untuk Jadi bulan datang ini. dengan baju Ya. tidur Dan gitu. tentunya di gereja Anda banyak pengusaha dan juga profesional-profesional juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu? Betul, bervariasi. Ada yang pengusaha dan juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Oke, bagaimana caranya Pastor Pike ataupun tim penggembalaan ini equipping jemaat supaya mereka masuk ke marketplace dengan satu cara pandang yang alkitabiah gitu? Kalau di dunia usaha, kayak saya dulu di dunia usaha, pertanyaan apa bisa gitu dengan berusaha dengan integritas, jujur, dan menurut saya bisa. Yang penting kita punya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Alkitab menyatakan seek ye kingdom of God first. Jadi kita cari dulu kerajaan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kami. Kami kan dibilang Alkitab menyatakan bahwa kami adalah garam dan sinar. Jadi kita mesti jadi kesaksian dan kita mesti percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu mencari jalan untuk kami. Oke. Seberapa perlu itu? Seberapa sukar masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat? Mungkin mereka pernah konsultasi atau konseling dengan Pastor Pike pada waktu mereka ditantang sedemikian rupa untuk kompromi dengan dunia ini gitu. Ya susah karena kapan-kapan pertanyaan mereka, ya kapan-kapan kalau kita mau kerja dengan cepat, ya ada pengeluaran uang yang ekstra atau ada sesuatu yang kita harus kerjakan yang tidak sesuai dengan Tuhan gitu. Tapi nasihat kami dan pelajaran saya mereka doa dan
beriman dan baca firman Tuhan. Karena di Alkitab menyatakan banyak ada cerita-cerita yang murid-murid Yesus yang dulu usaha dan ditarik Tuhan. Dan sejak mereka ditarik Tuhan, mereka percaya Tuhan, Tuhan selalu berkati mereka, mencari jalan untuk mereka. Jadi berkat itu datangnya bukan dari usaha mereka, tapi berkat dari Tuhan ya? Ini yang penting diketahui kali. Yang percaya, jadi menerima hikmat dari Tuhan. Oke pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tentunya tantangan banyak sekali ya. Menjadi garam dan terang dunia itu nggak mudah. Tetapi stay tune, masih ada satu segmen lagi bersama dengan Pastor Vicky, bersama dengan istrinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Di sana kita doa bersama-sama, kita pelajari Alkitab dan membuat fondasi mereka kuat. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam episode Garam dan Terang Dunia. Silakan Dok. Ya, mau bertanya lagi kepada Pastor Pike nih, soal konsep garam dan terang dunia. Itu tentunya kita tidak mudah ya pada saat kita harus masuk ke dalam dunia. Terus kebanyakan seringkali orang malah mengikuti arus dunia, bukannya menggarami dan menjadi terang buat dunia di sekitar mereka. Nah ini bagaimana Pastor Pike mengajarkan kepada jemaat Jevanjal supaya tidak terkontaminasi oleh dunia ini? Di gereja kita ada kaum pria. Kaum pria itu kita kumpulkan pria-pria yang businessman, profesional, dan kita suka undang speaker-speaker yang kapan-kapan businessman. Jadi dari sana kita pelajari bagaimana menghadapi masuk dunia tapi tidak dirubah dengan dunia, tapi jadi garam dan sinar untuk dunia. Dari sana kita doa bersama-sama, kita pelajari Alkitab dan membuat fondasi mereka kuat. Jadi boleh kita sama-sama mereka, tapi kita we are believers, we are orang yang takut Tuhan dan percaya Tuhan, dan kita mesti ada sesuatu yang kita punya fondasi yang jujur, integritas dan takut Tuhan. Iya. Ke depan rencana ke depan untuk gereja Anda apa? Ya kami berdoa untuk tempat mengisi kursi-kursi ada yang masih kosong. Kita punya kursi ada kira bisa masuk 400, lalu pas kita 250. Kita membuat acara dan saya memuji Tuhan karena kapan-kapan kalau kita bikin program besar kayak Natal atau apa, kita undang kalangan orang India itu bisa 700-800 orang datang. Dan berkat doa dan anugerah Tuhan kita suka bikin event yang besar, program-program yang besar. Kami berdua suka berdoa dengan ketua-ketua gereja bahwa dengan program-program ini bisa mendapat jiwa-jiwa baru. Oke, good. Well, saya rasa hari ini adalah hari yang luar biasa. Terima kasih Anda datang bersama dengan tim Anda. Tim musik dan pujiannya luar biasa banget. Kami senang sekali Pastor Vicky bersama dengan istri ada di sini. Next time to come again to this program. Oke, jawaban doa silakan. Ya. Nah, pemirsa, saya rindu untuk membacakan doa yang sudah terjawab ya dari seorang pemirsa yang meminta bantuan doa kepada kami beberapa saat yang lalu. Kemudian setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS dan berkata, "Yang terhormat Good News, Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus dan banyak terima kasih atas bantuan doanya. Bapak saya sudah sembuh dan tidak perlu cuci darah. Thanks." Wah, rupanya bapaknya sedang terkena sakit ginjal ya dan diharuskan mencuci darah, tapi setelah
setelah kami doakan, tidak perlu cuci darah lagi. Mujizat telah terjadi dan percayalah pemirsa bahwa mujizat masih terjadi sampai dengan hari ini. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami, masih ada satu segmen lagi di Good News Program. Nah, pada waktu Anda berjumpa dengan orang-orang ini, ternyata Tuhan menginginkan kita untuk membawa kesembuhan buat mereka. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa sekalian, kita sudah tiba di kota Deli Serdang, di mana ini adalah airport terbaru namanya Kuala Namu International Airport yang terlihat di belakang sana. Pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke arah satu, tepatnya di kota Indrapura, di mana kita akan membuka center Adikku Sayang yang terbaru. Seperti apa kegiatan mereka? Kita simak liputan berikut ini. Dengan perasaan bangga dan senang, program Adikku Sayang cabang arah 1 telah dibuka untuk pertama kalinya. Tim Adikku Sayang menempuh total perjalanan dari kota Jakarta ke Indrapura yang memakan setidaknya sekitar 4 jam. Sesampainya di lokasi, kami disambut oleh 8 keluarga yang dimana doa-doa mereka akan menjadi kenyataan. Dengan lokasi yang termasuk di pinggiran kota ini, sedikit sekali penduduk lokal mempunyai pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang kian menjadi mahal. Oleh karena itu, 8 anak yang sudah kerap belajar dengan giat dan mendapatkan nilai yang baik ini akhirnya diterima oleh beasiswa program Adikku Sayang. Tas-tas baru pun dibagikan kepada mereka sebagai simbol untuk peralatan baru di tahun yang baru dan di perjalanan hidup yang baru. Kami yakin program Adikku Sayang akan menjadi tombak jalan keluar dari kemiskinan dan menjadi terang di sekitar mereka di mana mereka sudah ditempatkan. Ya pemirsa sekalian, itulah kegiatan kami di arah 1, tepatnya di Indrapura. Kami yakin sekali dukungan dan sponsor dalam program Adikku Sayang ini akan menjadikan berkat bagi mereka semua. Dan kami yakin satu hal, mereka semua akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna bagi bangsa ini. Pemirsa, kami mohon undur diri dan sampai jumpa di kegiatan program Adikku Sayang yang berikutnya. Garam dan terang dunia. Langsung aja kepada Pastor Pike. Silakan memberikan sedikit kata-kata kepada komunitas India yang ada di Indonesia dalam bahasa Sindhi ya. Pastor silakan. जय मसीह प्रभु सुठो आहे वचन में लिखियलु आहे त प्रभु यीशु ज़िंदो आहे ऐं जे असीं इन जे मथां असीं विश्वास था करूं वचन में लिखियलु आहे त प्रभु असांखे बरकत कंदो असांजे परिवार खे ऐं प्रभु असांखे कोन छॾींदो मां प्रार्थना थो करां त असीं सभु जीवन जो परिवार तव्हांखे सभिनी खे असीं यीशु जे नाले सां असीं तव्हांखे आशीष था करियूं. Thank you Pastor Vicky. Thank you. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat dalam firman Tuhan yang akan saya ambil dalam kitab Matius pasal yang kelima. Kita lihat bersama-sama daripada ayat 13 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan mengenai diri orang percaya, saudara dan saya.
Dia berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Ada dua substance di sini. Mari saya akan jabarkan sedikit banyak mengenai pertama-tama yaitu mengenai garam. Kita tahu bahwa fungsi garam itu berfungsi banyak sekali di dalam kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Garam itu memberikan yang pertama, memberikan flavor atau rasa pada makanan yang kita makan. Seberapa hebat pun seorang koki itu bisa memasak, tetapi pada waktu masakannya tidak diberi garam, maka yang terjadi tidak akan ada rasanya. Jadi yang pertama, ingat baik-baik bahwa Anda pada waktu Anda dipanggil Tuhan untuk percaya dengan Dia, setelah Anda diselamatkan, setelah itu Anda diminta oleh Tuhan untuk memberikan rasa yang baik kepada orang-orang di sekeliling Anda. Dimanapun Anda berada, mungkin di perkampungan rumah Anda, mungkin di tempat Anda bekerja, mungkin di tempat di mana Anda berusaha, itu adalah ladang pelayanan Anda yang pertama. Ini yang pertama kali pemirsa sekalian. Ya, yang kedua, garam itu ternyata mempunyai satu elemen untuk menyembuhkan. Pada waktu tenggorokan kita sakit misalnya ya, kemudian kita kumur dengan air garam, ternyata yang terjadi ada satu kandungan daripada garam itu yang akan kemudian menyembuhkan luka-luka daripada tenggorokan atau pita suara kita yang sakit. Dan ini yang Tuhan kehendaki untuk terjadi pada kehidupan kita. Pada waktu Anda menjadi garam, ada banyak orang-orang yang terikat oleh dosa. Mereka disakiti, mereka dilecehkan secara fisik, secara verbal misalnya. Nah, pada waktu Anda berjumpa dengan orang-orang ini, ternyata Tuhan menginginkan kita untuk membawa kesembuhan buat mereka. Bagaimana caranya kita menyembuhkan? Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan obat-obatan saja. Kalau Anda dokter, Anda tentunya bisa menggunakan obat-obatan itu. Tetapi hadirat Anda pada waktu kita mendengarkan orang-orang yang terluka tadi dan kemudian memberikan arah-arahan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan berkata dengan bilur-bilur Yesus kamu sembuh, dan hal itu ternyata membawa elemen kesembuhan bagi orang-orang yang ada sekeliling kita yang mereka sakit. Yang ketiga, ternyata garam itu adalah mempunyai satu elemen untuk mengawetkan. Kita tahu ada ikan asin ya, zaman dahulu pada waktu nggak ada listrik, nggak ada kulkas, nggak ada es, tentunya alat yang paling mudah untuk mengawetkan makanan itu adalah diasinkan. Ada ikan asin, ada daging yang diasinkan, dan hal itu ternyata preserve. Hal itu membuat bakteri tidak bisa masuk. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Pada waktu kita menjadi garam dunia, artinya jangan sampai kita terkontaminasi oleh racun-racun dunia. Firman Tuhan berkata, kamu ada di dunia, tetapi kamu bukan milik dunia. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menjadi anak Tuhan yang pada waktu kita masuk ke dunia, kemudian kita nggak tahu caranya keluar, kita malah keracunan oleh orang-orang yang dunia. Cara berpikir dunia tidak sama dengan cara berpikir kerajaan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala bisnis, segala perilaku Anda berdasar kepada firman Tuhan. Jangan mau Anda berdiri di garis abu-abu. Apapun profesi Anda, hitam-hitam, putih-putih, biarlah iya Anda adalah iya dan tidak adalah tidak. Maka Anda akan mempunyai satu elemen dalam kehidupan Anda, yaitu Anda dipanggil oleh Tuhan untuk mengawetkan adat-adat yang ada dalam firman Tuhan, yaitu nilai-nilai kebenaran. Kemudian Yesus berbicara mengenai terang dunia. Kita tahu terang itu artinya mengekspos kegelapan. Pada waktu Anda menjadi terang dunia ini, firman Tuhan berkata Anda tidak bisa tinggal dalam satu gereja saja. Anda tidak diizinkan oleh Tuhan untuk tinggal dalam satu denominasi saja. Marilah kita menjadi terang dunia untuk membawa kabar baik, kabar Injil akan Kristus Yesus sampai ke ujung bumi. Anda menjadi terang dunia, Anda membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Di antara orang-orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan lagi, mereka yang berencana bunuh diri, pada waktu berjumpa dengan Anda, ada satu sukacita yang Anda transferkan dalam kehidupan Anda. Cara pola kehidupan mereka, pola kehidupan Anda yang kemudian dilihat oleh mereka. Mungkin Anda nggak mempunyai kesempatan untuk berkhotbah tentang Kristus, tetapi cara Anda makan, cara Anda berjalan, cara Anda memperlakukan suamimu, cara Anda memperlakukan istrimu, memperlakukan anak-anakmu, memperlakukan bisnismu atau pegawai-pegawaimu, atau Anda berlaku dalam dunia usaha terhadap bos Anda, ternyata hal ini dilihat oleh orang-orang dunia dan mereka akan bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa? Bayangkan pemirsa sekalian, kalau kita tidak hidup dengan standar firman Tuhan. Pada waktu kita mempunyai dua standar dalam kehidupan ini, mereka akan berpikir bahwa kamu bukan terang yang baik. Tetapi pada waktu kita menjadi terang yang baik, saya percaya firman Tuhan berkata kamu adalah garam dan terang dunia ini. Maukah Anda menjadi garam dan terang dunia? Kalau Anda mau, izinkan saya berdoa bagi Anda.
dan akan ada perubahan mindset, perubahan hati, dan kemudian nama Kristus Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian, mereka yang rindu berkomitmen untuk menjadi garam dan terang dunia. Apapun nama gereja mereka, apapun latar belakang mereka, apapun warna kulit mereka, Bapa, lawat mereka, biar mereka menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Aku melepaskan urapan dan kebaikan Tuhan. Lawat pemirsa sekalian Bapa, lawat, sembuhkan mereka yang sakit, sembuhkan, pulihkan mereka Bapa. Aku melepaskan karunia dan kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Terima pemirsa, terima kasih karunia, damai sejahtera dalam nama Kristus Yesus yang ada padamu akan melebihi segala macam akal pikiran sehat manusia terjadi pada kehidupan keluargamu. Shalom untuk keluargamu dalam nama Yesus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Ya pemirsa, satu topik luar biasa sudah kita lalui bersama. Dan tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Yes. Kami akan menemani pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Masih ada satu lagi tarian loh ya dari gereja Jivangel ini, dan ini akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम